Bagaimana tugas kita bukan untuk menginspirasi orang lain, melainkan untuk menginspirasi diri kita sendiri. Tip untuk semakin produktif, belajar dari podcast Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neuro-Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Seperti yang kita sudah pahami bersama, kesukaan saya adalah menonton YouTube yang berisi liputan mengenai desain rumah. Salah satu channel YouTube favorit saya adalah Fred Komenis, dan episode kali ini dia berkunjung ke rumah seorang arsitek untuk melihat rumahnya. Arsitek ini bernama James Cutler. James Cutler adalah seorang arsitek yang pernah mendesain rumah Bill Gates dan kantor pemerintahan senilai 139 juta dolar. Untuk seorang arsitek yang pernah mendesain rumah Bill Gates serta kantor pemerintahan yang senilai 139 juta dolar, tempat peristirahatan James Cutler terbilang sederhana, terbuat dari kayu, namun sangat nyaman untuk ditinggali, karena di sanalah tempat dia tinggal dan juga bekerja. Saat ditanya mengenai proyek-proyek besar yang pernah dia lakukan, James berkata, "Semakin saya berusia, saya tidak peduli dengan nilai proyeknya, asalkan saya tetap berkarya, saya akan bahagia." Yang akan Anda sukai dari episode kali ini adalah kita akan menetralkan rasa malas kita dan membuat kita semakin produktif. Saya tidak mengatakan untuk masukkan email Anda di berkembangbersama.com sekarang, karena manfaat seperti akan dikirimkan tip-tip menggali potensi dan menetralkan level stres setiap minggu, hanya Anda yang akan nikmati manfaatnya. Dikutip dari Forbes.com, ditemukan bahwa saat kita kreatif dan berkarya itu dapat menetralkan level stres kita, menurunkan depresi, meningkatkan rasa bahagia, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena kita sudah mengetahui manfaat dari berkarya, kenapa orang-orang di luar sana, bukan Anda, masih enggan untuk berkarya? Nah, bagaimana jika bukan tugas kita untuk menginspirasi orang lain, namun tugas kita adalah untuk menginspirasi diri kita sendiri? Jadi podcast Berkembang Bersama awalnya dibuat untuk menginspirasi orang lain. Di tengah jalan, buntu ide dan berhenti. Penyebabnya saat saya membuat sebuah episode, ada kata-kata dalam diri saya mengatakan, aduh, apakah episode ini akan menarik dan bermanfaat bagi orang lain ya? Yang membuat saya tidak percaya diri, akhirnya saya tidak jadi memproduksi episode tersebut. Setelah saya mengambil keputusan berbeda, saya niatkan podcast ini untuk menginspirasi diri saya sendiri. Efeknya adalah saya semakin kreatif dan bahagia. Bonusnya, podcast Berkembang Bersama sudah 277 episode, didengarkan lebih dari 10.000 kali, dan pernah mendapatkan peringkat keempat di Apple Podcast. Ingat, jangan percaya saya, percayalah diri Anda sendiri. Nah, apakah Anda semakin menyadari bahwa semakin kita sering berkarya sesuai dengan kemampuan unik kita masing-masing, kita akan semakin bahagia? Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya berbentuk podcast, YouTube, serta blog, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Dan saya penasaran, karya apa saja yang akan Anda hasilkan saat Anda mempraktekkan tip-tip yang ada di episode-episode YouTube, podcast, dan blog tersebut. So stay tuned for next episode. Bye.